Sistem sensorik. Sistem sensorik atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensoris neuron atau saraf sensoris dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Anatomi dan fisiologis indera pada manusia. Yang pertama yaitu indera penglihatan, yang kedua indera pendengar, tiga indera pengecap, yang keempat indera pencium, dan yang kelima indera peraba. Yang pertama indera penglihatan, yaitu mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif yang sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena ada fotoreseptor di dalamnya. Di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya oleh reseptor, dan terhubung atas suatu sistem saraf. Struktur anatomi mata. Yang pertama ada kornea, yang kedua bilik mata depan atau anterior chamber, yang ketiga selera, yang keempat iris dan pupil, yang kelima lensa, yang keenam koroid dan konjungtiva, yang ketujuh badan vitreus, yang kedelapan retina dan saraf optik, kesembilan makula, dan yang kesepuluh kelopak mata. Yang kedua indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga atau kuping merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Telinga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Yang kedua, bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tiga tulang pendengaran, rongga telinga tengah, dan saluran tuba eustachius. Bangunan telinga tengah berfungsi untuk menghantarkan sambil menguatkan atau melemahkan energi bunyi yang ditangkap oleh gendang telinga menuju ke telinga bagian dalam, dan untuk menyesuaikan tekanan udara antara telinga tengah dengan tekanan udara luar. Yang ketiga, bagian dalam. Telinga bagian dalam punya fungsi yang sangat penting dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Bagian ini terdiri koklea, kanalis semisirkularis, dan vestibul. Koklea berfungsi untuk mendengar suara, sementara kanalis semisirkularis dan vestibul berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Bagian tiga adalah indera pengecap, lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah juga turut membantu dalam tindakan bicara, juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang hideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah juga memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat tiga jenis papila, yaitu papila Philip, papila circumvallata, papila pungiformis. Yang keempat adalah indera pencium, hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Anatomi hidung. Hidung manusia terdiri dari struktur yang kompleks dengan fungsinya masing-masing, tapi saling berkaitan secara garis besar. Anatomi hidung terdiri dari hidung bagian luar, rongga hidung, membran mukosa, dan sinus. Anatomi hidung.
Hidung bagian luar. Bagian inilah yang biasa dilihat dan disebut sebagai hidung. Secara anatomi, hidung terlihat berbentuk segitiga yang disebut meatus eksternal. Lalu ada 2 buah lubang yang dipisahkan oleh tulang rawan yang disebut septum. 2. Rongga hidung. Bagian ini sebenarnya cukup kompleks. Bagian depan yang terlihat dari luar disebut vestibulum. Kemudian bagian belakang vestibulum ada contha nasalis turbinate. Jumlahnya ada 3 pasang di panjang sisi 2 rongga hidung. Di bagian atas ada area olfactores yang berperan penting dalam proses penciuman bau. Yang ketiga adalah membran mukosa. Ini adalah jaringan tipis yang melapisi selaput bagian dalam dari anatomi hidung. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu udara yang dihirup dan membuat hidung tetap lembab. Yang keempat adalah sinus. Sinus sebenarnya merupakan bagian dari struktur rongga hidung. Fungsinya adalah untuk meringankan beban di tengkorak. Yang kelima, itu ada indera perabaan atau bisa disebut dengan kulit. Kulit manusia adalah lapisan luar dalam tubuh. Pada manusia, itu adalah organ terbesar dari sistem tubuh. Menutupi kulit memiliki beberapa lapisan jaringan ektodermal dan penjaga otot, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Fungsi untuk kulit adalah melindungi tubuh bagian dalam, seperti otot, tulang, sendi, saraf, hingga jaringan ikat tubuh. Penting juga untuk selalu melakukan perawatan kulit agar fungsi selalu berjalan dengan baik. Lapisan kulit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari ketiga lapisan kulit. Ketebalan tergantung di mana ia berada di tubuh. Misalnya lapisan tipis di kelopak mata 0,5 mm dan lapisan paling tebal berada di telapak tangan dan telapak kaki, ukurannya 1,5 mm. Yang kedua, dermis adalah lapisan tengah yang terletak antara epidermis dan jaringan subkutan. Lapisan ini berisi jaringan ikat, kapiler, darah, kelenjar minyak dan keringat, ujung saraf, serta folikel rambut. Dan yang ketiga, ada jaringan subkutan. Lapisan terdalam dari kulit adalah jaringan subkutan, hypodermis, dan subkutis. Secara teknis, ini bukan bagian dari kulit, tapi membantu menempelkan kulit ke tulang dan otot. Jaringan subkutan juga menyediakan kulit dengan saraf dan selaput darah. Sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.